Oke, bagian pertama terkait dengan ini. Jadi yang pertama yang ingin ditekankan di sisi luringnya, umumnya kan seperti ini. Tapi kan kalian lagi daring ya. Jadi kami tidak akan mempersoalkan secara detail terkait hal ini. Yang ingin disampaikan lebih ke arah konsepnya tetap sama, 1 jam kuliah itu 50 menit. Kemudian kehadiran minimum 80% itu aturan dari ITB ya. Bagi kami sendiri, saya dan Pak Pramujo tidak mempedulikan itu. Kalian mau hadir tidak absen pun nggak masalah, apalagi sekarang statusnya tingkat 4. Kalian sudah dianggap sebagai orang dewasa ya. Dari dulu juga sebenarnya orang dewasa. Tapi untuk kali ini, ilmu menjadi yang lebih berperan. Jadi yang berhubungan dengan absensi sebenarnya bukan menjadi isu utama. Kemudian berpakaian sopan khususnya nanti pada saat kuis ataupun ujian, karena akan diharapkan on cam. Kalau bersepatu nggak kelihatan, jadi santai aja lah. Itu kalau di kondisi luring. Lalu pastikan semua tugas dan ujian kalian selesaikan ya, kalian lakukan. Kemudian akan bobot nilainya secara umum akan seperti ini. UTS 1 dan UTS 2 itu akan menjadi 40%, gabungannya jadi 80%. Jadi bobotnya besar dan biasanya per UTS itu ada 2 bagian. Yang pertama itu relatif cepat berbasis kanvas yang berhubungan dengan teori, yang kedua yang perhitungan yang konsepnya open-ended. Baik itu untuk UTS 1 maupun UTS 2. Tapi konsepnya modular, jadi yang diujikan di UTS 1 tidak akan diujikan di UTS 2. Oke, kemudian ada gabungan 20% sebagai penjumlahan dari semua tugas yang walaupun akan didominasi oleh tugas besarnya. Tugas besarnya berupa apa? Ini berupa 2 bagian. Bagian pertama sebelum UTS ini terkait hazard identification. Sementara tugas besar berikutnya terkait mini QRA, mini quantitative risk assessment. Ini penugasannya berkelompok. Waktu pengerjaan untuk tugas besar bagian pertama yang berhubungan dengan Hazop dan Hazid itu sekitar 2 minggu, sementara untuk tugas besar yang kedua itu sekitar 1 bulan. UAS akan diadakan bagi yang nilainya di bawah C. Kalau nilainya sudah lebih dari C, tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS, dan nilai maksimum dari UAS adalah BC. Ya, jadi kalau nggak dapat C, dapatnya BC. Itu BC pun kalau hasilnya luar biasa baik. Tidak ada ujian susulan sehingga pastikan semua dalam keadaan sehat ya pada saat ujian. Kemudian seandainya terbukti melakukan kecurangan, maka akibatnya langsung tidak lulus ya. Jadi tidak akan dikategorikan sebagai nilai yang jelek, kemudian tetap diperkenankan mengambil ujian remedial dan sebagainya, tidak. Karena integritas, nanti akan ada bahasan terkait etika di bagian safety. Dan itu yang berdampak cukup signifikan di Indonesia sampai ada kasus yang menyebabkan kematian. Sehingga kita coba terapkan di konsep yang simpel seperti ini. Pastikan lebih baik kalian mengerjakan sendiri walaupun nilainya tidak begitu bagus dibandingkan memaksakan nilai bagus dengan berbuat curang, terus ketahuan. Itu akan berdampak lebih signifikan. Oke, sampai tahap ini terkait tata tertib.
ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Atau yang masih bingung? Harusnya sederhana ya. Hampir semua perkuliahan harusnya basisnya sama seperti ini. Sama halnya kenapa alasan dibuat mata kuliah tertentu ini 3 jam dihabiskan langsung dalam satu pertemuan. Yang pada kenyataannya ya tentu saja sekitar 2,5 jam jika digunakan full ya. Nah, pada kondisi tersebut 2,5 jam yang diberikan itu tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami tidak akan mengajarkan menyuapi semua ya. Konsepnya lebih ke arah pastikan kalian banyak bertanya sehingga bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari dosen pengampu yang ada di sini. Karena kebetulan kami banyak diminta untuk membantu dunia industri sehingga teori yang nanti kalian dapat di perkuliahan ini sebenarnya memang secara nyata digunakan di industri. Nanti di beberapa pertemuan, selain ada kuliah tamu, kami pun akan mengundang kakak tingkat kalian yang baru lulus, yang mengerjakan langsung proyek-proyek yang berhubungan dengan safety, bagaimana hasil yang diperoleh selama perkuliahan ini sebagian besar bisa diimplementasikan langsung untuk mengatasi kebutuhan di industri. Oke, ada tambahan dulu Pak Pram terkait tata tertib? Cukup Pak, cukup jelas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Referensinya masih sama dari dulu-dulu juga ya. Buku andalannya safety itu ini, Kroll, Chemical Process Safety, Fundamentals with Application. Ini e-booknya ada, tapi kami tidak menyarankan membeli atau mencari yang bajakan. Kalau nggak sengaja dapat ya silakan digunakan. Kalau bersedia ya silakan beli e-book versionnya. Itu sudah banyak, bisa kalian jumpai di mana-mana. Ada referensi tambahan seperti ini. Ada Loss Prevention in the Process Industry dari Heinemann. Kalau Paris Handbook ini kalian sudah terbiasa ya terkait ini. Ada NFPA, ini dari National Fire Protection Association-nya Amerika. Nanti saya akan jelaskan mengapa kasarnya bisa tambal sulam dari mana-mana untuk kasus tugas besar ini agar kalian punya gambaran secara umumnya seperti apa. Jadi banyak sekali standar safety yang umum digunakan ya. Standar safety yang umum digunakan itu mengacunya ke negara, ke asosiasi yang ada di negaranya. Misalnya di Amerika itu ada yang mengacu ke CSB yang biasanya memberikan acuan berbasis NFPA. Ada juga yang UK HSE. Oke, ada juga yang European Standard dan lain sebagainya. Yang menarik, di Indonesia ada perusahaan yang mau tidak mau harus mengacu ke berbagai sumber yang berbeda-beda tadi. Perusahaannya itu PHE. Kenapa seperti itu? Karena PHE ini konsepnya adalah meneruskan, PHE itu Pertamina Hulu Energi ya, itu meneruskan operasional yang sudah dilakukan oleh perusahaan asing sebelumnya. Contoh misalnya PHM, Pertamina Hulu Mahakam. Itu sebelumnya adalah Total. Jadi mengacunya ke standar European Standard. Ada juga PHKT, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, itu mengacu ke Chevron. Jadi mengacu ke Amerika. Ada juga yang ONWJ, Onshore West Java. Pertamina Hulu Energi ONWJ ya, itu mengacunya ke British Petroleum. Jadi mengacu ke UK HSE. Semua sama-sama di bawah Pertamina Hulu, tetapi standarnya jadi bisa berbeda-beda. Karena tidak mungkin kalau tidak meneruskan itu, nanti nggak apple to apple pada saat membandingkan
assess atau audit safety-nya terhadap audit yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian referensi berikutnya ini Anil Kumar, ini beberapa akan diambil karena cukup menarik. Yang paling terkenal dari Anil Kumar ini yang berkaitan dengan chemical process synthesis and engineering design terkait dengan logic diagram. Nanti akan ada bagian yang berhubungan dengan logic diagram pada saat menentukan fire and explosion. Ya, referensinya seperti ini. Ada pertanyaan terkait referensi? Saya akan masuk ke pokok bahasan, kemudian berharap dari kalian ada yang bersedia menjadi volunteer sebagai ketua kelas yang perannya untuk membantu saya dan Pak Pramujo di sisi Jarkom ya. Oke, jadi apa yang dilakukan di mata kuliah ini? Mata kuliah ini akan membahas secara detail terkait keselamatan pabrik proses. Dimulai dari hazard identification di sini, kemudian mengetahui sistem yang teridentifikasi dalam bentuk node, nanti ada node ya, hasil kualitatif analisis. Jadi dari semua hazard yang teridentifikasi yang berpotensi bahaya, dicari lagi yang senarionya paling kredibel dalam bentuk sistem identification. Setelah itu dilakukan dua analisis, probability analysis dan consequence analysis. Perkaliannya, ini perkalian matriks, akan menghasilkan resiko. Jadi resiko itu perkalian dari probability terhadap consequence. Dihasilkan resiko, apakah resikonya itu acceptable atau tidak? Kalau resikonya acceptable, maka auditnya selesai. Kalau tidak acceptable, mau tidak mau harus dilakukan modifikasi. Modifikasinya bisa dalam bentuk proses atau pabrik, sehingga nanti pada saat kalian melakukan perancangan proses ataupun perancangan pabrik, itu aspek safety seringkali berperan dalam melakukan modifikasi atau membentuk varian. Bisa juga diakali dalam bentuk proses operation-nya. Jadi operasinya temperaturnya misalnya diturunkan, tekanannya diturunkan, ataupun memanipulasi dari sisi proses operation-nya agar resikonya bisa acceptable. Atau kalau sistem-sistem tersebut tidak bisa, ya mau tidak mau menyiapkan emergency response-nya. Jadi udah jelas-jelas proses operation-nya high risk, proses or plant-nya itu udah fix, yang memang berhubungan dengan gas-gas berbahaya, kemudian tekanan dan temperatur operasinya tidak bisa diatur, di yang kondisi lebih aman, ya mau tidak mau harus disiapkan emergency response yang relevan. Ya, jadi setelah melakukan modifikasi ini, lakukan lagi system description, kembali ini iterasinya sampai pada saat melakukan modifikasi tadi tujuannya bisa menurunkan probability atau menurunkan consequence. Nah, itu yang nanti akan dipelajari dengan tujuan utama adalah menurunkan resikonya. Resikonya sudah acceptable baru selesai. Jadi sebenarnya satu buku ini dalam yang dikemas oleh Kroll itu tujuannya untuk memahami konsep keselamatan pabrik di industri yang berhubungan dengan keselamatan proses ya. Ingat, nanti ada pembeda utama. Kita lebih cenderung memahami konsep proses safety. Sementara teman-teman yang ada di teknik industri itu lebih ke arah occupational safety. Jadi seperti penggunaan helmet, jas lab, dan lain sebagainya itu sebenarnya bersinggungan dengan proses safety, tetapi kita tidak fokus di bagian tersebut. Itu lebih dikembangkan oleh teman-teman di TI di bagian ergonomi. Kita fokusnya lebih ke arah proses safety. Nanti contohnya seperti apa kita akan melihat.
Nah, udah ada bayangan ya, kira-kira satu semester akan belajar seperti apa. Tugas besar yang pertama itu akan berhubungan dengan sini. Nanti akan ada Hazid dan Hazob sebagai tugas besarnya. Nanti akan diberikan satu unit kecil. Kalian akan diminta melakukan analisis Hazid dan Hazobnya seperti apa. Ini tugasnya akan diberikan dengan rentang waktu 2 minggu. Ini berkelompok ya. Kelompoknya kalian sendiri yang menentukan. Jadi tidak ada istilah nanti nggak cocok sama teman sekelompoknya. Yang kedua, ini pada saat penentuan risk yang berbasis QRA, tapi ini sebenarnya mini. Karena QRA yang sebenarnya nggak mungkin diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Dengan unit yang relatif kecil, QRA mini ini targetnya adalah 1 bulan. Dengan kelompok yang sama. Jadi nanti ini ke sini nyambung ya. Oke, jadi secara umum seperti ini, UTS-nya pun kurang lebih akan ada pembahasannya. Setengah semester kita membahas apa, kemudian di UTS-kan, di ujian modulkan, lalu sisanya dijadikan sebagai ujian modul berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Satu hal lagi yang ingin saya tekankan, ini ada kelas paralelnya. Ujiannya nanti soalnya sama dengan kelas paralel, jadi pastikan kalian sering berdiskusi juga dengan kelas paralel ya. Karena nanti akan ada kontribusi dari Pak Zainal dan tim untuk menyampaikan hasilnya. Sama halnya saya dan Pak Pramuja akan menyiapkan soal sehingga pada saat digabungkan harapannya kalian bisa saling mengisi juga pada saat belajarnya. Oke, apalagi kan dengan konsep asinkron seperti ini, sinkronnya bisa direkam ya, kemudian bisa dilihat ulang, dan sebagian materi nanti akan kami upload di YouTube dalam bentuk modular ya, per segmen, itu bisa dilihat juga berulang-ulang. Ada pertanyaan dari kalian sampai tahap ini? Kalau tidak ada, saya mohon kesediaan dari kalian, ada satu orang yang berniat atau volunteer menjadi ketua kelas. Privilege-nya pada saat nilainya berada di perbatasan, itu otomatis akan naik. Tanpa ada konsiderasi tambahan. Karena sudah berperan sebagai ketua kelas. Ya, tugasnya membantu kami melakukan Jarkom. Oke, ada yang berminat? Ada yang secara sukarela mau menjadi ketua kelas? Silakan raise hand. Nggak ada nih, harus paksa rela nih. Kalau nggak suka rela, nanti jadinya paksa rela. Oh, ada. John Max, bersedia ya? Iya, Pak, bersedia. Sip, terima kasih. Nanti kamu tolong kontak saya. Punya nomor saya ya, saya tulis di sini di chat. Ke WA saya. Jadi nanti kalau ada apa-apa yang belum sempat kami umumkan via Edunext atau via MS Team, kami akan mengumumkannya via John Max ya. Makasih ya John Max ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Dari pokok bahasan yang ada di buku tadi, yang akan diberikan dalam satu semester, ini nanti bisa di breakdown dalam safety case yang umum digunakan di industri. Ya, istilahnya safety case itu seandainya semua
dari 14 sistem ini, dari 13 sistem ini digabung menjadi safety case dalam satu dokumen yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada satu lapangan di suatu pabrik ya yang udah spesifik. Jika sudah melakukan safety case dengan baik, itu di dalam dokumennya akan memiliki 13 dokumen ini. Dari mulai hazard identification, lalu ada environmental impact identification. Di sini orang proses nggak masuk. Biasanya yang lebih banyak tentu saja orang-orang teknik lingkungan. Tapi di hazard itu orang proses ikut. Walaupun nanti akan bertemu dengan teman-teman di luar orang proses, di luar disiplin proses. Berikutnya SRA, Security Risk Assessment. Ini pun kita nggak masuk, ini lebih ke arah satpam. Kemudian bagaimana potensi untuk menghindari intruder atau pengkhianat atau jual beli data. Nah, itu akan berhubungan dengan security risk assessment. Kita biasanya hanya ikut mendengarkan, sesekali hanya ditanya, tapi tidak terlibat aktif. Aktif berikutnya adalah di HAZOP. Jadi kalau hazard itu seluruh hazard diidentifikasi. Kalau HAZOP itu akan spesifik untuk yang berhubungan dengan operasional. Jadi di HAZOP ini bukan hanya kondisi di normal condition, akan ada juga yang berhubungan dengan upset condition. Kalian di tingkat 4 harusnya sudah cukup familiar ya dengan istilah ini. Normal condition ya pada saat kalau ngeran di HISIS itu bagus-bagus aja, mulus semua. Upset itu seringkali pada saat umpannya bermasalah. Yang paling sering terjadi jika berhubungan dengan alam langsung. Misalnya di sumur gas, sumur minyak, sumur geotermal. Semua umpannya itu langsung bergantung kepada kondisi alam. Itu seringkali terjadi kondisi upset yang kita tidak bisa prediksi. Prediksi awal oleh teman-teman geologi udah sesuai, tiba-tiba gara-gara gempa berubah signifikan komposisinya. Itu terbukti di Indonesia pada saat gempa di Jogja yang cukup signifikan ya. Gempa tektonik ya, bukan yang vulkaniknya. Gempa tektonik yang cukup signifikan itu semua sumur oil and gas yang ada di Jawa itu mengalami peningkatan kandungan merkuri yang cukup signifikan, sampai 300%. Jadi bisa se-ekstrim itu. Kondisi upset lainnya, kalau untuk yang bahan bakunya itu disimpan di dalam storage tank, itu lebih ke arah kualitasnya yang terdegradasi. Itu akan menghasilkan kondisi upset, sehingga konsekuensinya akan ada perubahan kondisi operasi, baik itu tekanan, temperatur, ataupun laju alir. Kemudian yang termasuk di HAZOP juga adalah bagaimana startup dan shutdown. Nah, jadi HAZOP itu ranah kita sebagai lead engineer-nya. Ya, lead engineer bukan lead engineer ya. Kalau lead engineer nanti insinyur timbal. Ini maksudnya yang mimpin suatu project. Oke. Yang kelima adalah SEAL. SEAL biasanya bisa mengambil data langsung dari HAZOP. SEAL ini leadernya biasanya teman-teman instrumentasi, teman-teman di TF. Kenapa? Karena mereka yang akan menentukan, oh alat valve ini dengan aktuator seperti ini, safety integrity levelnya 1 misalnya. Kalau yang valve dengan motorized, safety integrity levelnya 2. Kalau yang pneumatik sekian, kalau yang solenoid sekian. Kalau sudah bergabung dalam interlock system jadi sekian. Nah itu teman-teman dari TF, dari instrumentasi yang akan menjadi lead engineer-nya. Tapi kita tetap terlibat. Jadi saya beri tanda di sini lingkaran tapi terputus-putus.
Jadi kita terlibat karena mereka tidak bisa memberikan filosofi prosesnya. Filosofi prosesnya tetap dari orang-orang proses, tetapi yang menentukan, oh alat jenis ini kredibilitasnya sekian lah, kasarnya kayak gitu, itu nanti dipimpin oleh teman-teman dari instrumentasi, dari TF. Kemudian yang keenam adalah VERA. Ini kita lagi yang utama. VERA itu Fire and Explosion Risk Analysis. Targetnya adalah apa dampak kebakaran dan ledakan terhadap aset yang ada di sekitarnya. Misalnya suatu vessel terbakar atau suatu vessel meledak. Nah, apa dampaknya terhadap aset sekitar? Apakah hanya bergeser saja atau sampai meledak, sampai bisa menghasilkan domino effect dan lain sebagainya? Nah, itu dianalisis di VERA. Ya. Itu yang nomor 6. Kita yang menjadi lead engineer-nya di sini. Karena fenomena fire and explosion itu dari sisi interaksi antar fluida itu kita yang paling paham. Berikutnya non-hydrocarbon hazard analysis. Ini kita lagi-lagi jadi penonton. Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Kenapa? Karena seringkali ada gas klorin misalnya. Store-nya sembarangan. H2SO4, storage-nya sembarangan. Biasanya teman-teman dari safety yang non-proses itu yang nge-lead-nya. Tapi hati-hati, biar bagaimanapun, begitu ada yang berhubungan dengan chemicals, termasuk interaksinya dengan lingkungan seperti apa, kita harus memberikan inputan. Ya, jadi saya berikan tanda terputus-putus. Kemudian yang ke-8 adalah QRA. Nah, ini tugas besar kalian. Kalau ini tugas besar bagian pertama ya, Hazid dan Hazob, ini tugas besar bagian pertama. QRA ini tugas besar bagian kedua. Apa bedanya QRA dan VERA? Di dalam QRA itu nanti ada Fire and Explosion Risk Analysis juga. Tetapi hasilnya bukan untuk aset yang ditekankan. Hasilnya dampak terhadap manusianya. Jadi ini human dan capital effect. Jadi dampak ekonominya seperti apa? Itu nanti yang dibahas di QRA. Jadi pada saat dimodifikasi, akhirnya rekomendasi kalian misalnya semua pasang pressure safety valve. Sampai bagian yang sebenarnya kurang penting pun dipasang pressure safety valve. Sebagai info aja ya, PSV itu luar biasa mahal. Harganya dibandingkan valve biasa bisa 20 kali lipatnya. Bahkan kalau yang PSV yang terbaru itu harganya sama dengan Mercy C-Class yang baru lah. Jadi udah 1M ke atas. Hanya untuk satu safety valve. Terlebih lagi setiap tahun harus disertifikasi dibandingkan dengan valve-valve yang biasa. Kemudian yang ke-9, pipeline risk analysis. Ini sebenarnya yang dominan, yang mimpin nanti teman-teman di mechanical. Ya, mechanical engineer. Itu yang akan memimpin pipeline risk analysis. Apa yang dilihat nanti misalnya laju alirnya terlalu tinggi, getarannya kayak gimana. Tapi seringkali mereka akan membutuhkan bantuan kita pada saat ada multi flow. Kalau single flow sederhana. Kalau multi flow nanti mereka akan minta ke kita mensimulasikannya bagaimana. Belum lagi kalau ada korosi di dalamnya. Ya, jadi pipeline risk analysis itu lagi-lagi bukan kita leadernya, tetapi orang proses harus selalu ada pada saat menyelesaikan resiko ini. Jadi yang difokuskan tadi itu hanya 1, 4, dan 8 ya. Karena di 8 itu sebagian 6 itu akan ada juga. Sisanya ini pengetahuan bahwa sebenarnya ilmu safety itu masih banyak sekali
yang nanti kalau kalian tertarik di bidang ini akan mempelajari di luar mata kuliah ini. Berikutnya nomor 10, ini sengaja kami tebengkan di QRA. Jadi nanti QRA-nya disebut mini QRA, tapi kami minta ada alarmnya. As low as reasonably practicable. Apa maksudnya seperti ini? Kalau semua terpaksa mengejar safety, bisa dipastikan pabriknya tidak akan survive, pasti bangkrut. Karena harga produknya hampir pasti tidak akan mencukupi harga produknya akan terlalu mahal sehingga market tidak akan bersaing secara kompetitif di pasar. Itu sebabnya yang umum dilakukan adalah tidak terlalu banyak memasang alat safety, tetapi fokus ke safety yang as low as reasonably practicable. Yang penting masih bisa jalan dengan dampak yang masih bisa ditolerir. Kasarnya seperti itulah nomor 10. Karena kalau semua mengejar low risk, itu harga produknya luar biasa tinggi karena pabriknya menjadi sangat mahal. Oke. Kemudian sisa-sisanya ini memang tidak diberikan secara detail, tapi konsep dasarnya akan disinggung ya. Yang pertama adalah Emergency System Survivability Analysis. Ini berhubungan dengan konsep detektor-detektor seperti apa. Bagaimana kita bisa selamat dari pabrik yang mengandung zat-zat berbahaya seperti H2S. Bagaimana sistem proteksi di dalam control room, seandainya ada kebocoran gas, tidak akan terperangkap di dalam control room. Nah, itu akan berhubungan dengan yang nomor 11. Nomor 12, ini berhubungan dengan escape, evacuation, dan rescue analysis. Ini penempatan dari assembly point atau master point. Jangan sampai posisinya memang tepat di daerah yang kalau terkena ledakan itu masih kena dampaknya. Nah, itu akan dibahas di bagian ERA. Tetapi kita tidak akan memaksakan terlalu detail di sini karena nanti pada saat rancangan pabrik, koordinator RP-nya akan meminta setidaknya kalian punya gambaran kira-kira assembly point-nya di mana dengan asumsi seperti apa. Jadi relatif simpel lah. Kenyataannya ini harus dalam bentuk satu dokumen khusus yang menghubungkan data-data Vera dan QRA. Jadi nanti data Vera dan QRA akan dipakai di situ. Ya, akan dipakai di ERA. Nah, kemudian yang 13, Major Accident Hazard. Ini sebenarnya masuknya setelah hazard. Tapi kenapa disimpan di akhir? Itu untuk memastikan bahwa major accident ini yang benar-benar sudah mengconsider semua aspek. Jadi dari QRA ini yang paling parah, dari Vera-nya yang paling parah, dan lain sebagainya. Sehingga major accident hazard ini awalnya mungkin jumlahnya banyak, tapi setelah terscreening dengan berbagai dokumen tadi, jumlahnya menjadi sedikit, dan itu yang benar-benar dijaga 24/7 oleh proses safety engineer yang ada di pabrik tersebut. Dan semua di wrap up dalam safety case. Dan sebagai informasi, di Indonesia itu hanya perusahaan-perusahaan hulu yang berbasis oil and gas yang menerapkan safety case secara lengkap. Perusahaan hilir ada safety case-nya tetapi tidak selengkap perusahaan industri hulu. Jadi upstream industri itu mau tidak mau mereka harus menyiapkan lengkap karena kalau sewaktu-waktu dari dalam sumurnya berubah signifikan dan surface facility-nya tidak siap, itu dampaknya luar biasa. Sebaliknya kalau industri hilir, kan mereka bahan bakunya disimpan di dalam storage tank-nya, di tank farm-nya. Jadi kasarnya kalau sampai ada kondisi upset yang tidak terkendali, upstream-nya bisa dengan segera ditanggulangi. Tapi kalau dari sumur, dari perut bumi, itu kan susah ya.
kontraknya kan berarti harus sama yang punya bumi ya. Harus kontrak sama yang maha kuasa kan luar biasa. Tidak memungkinkan. Itu yang menjadi kendala mengapa kondisi upstream industry itu lebih lengkap. Safety case-nya jadi seolah-olah lebih rigid aturannya dibandingkan industri di downstream. Jadi secara umum safety case seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Oke, kalau belum ada saya akan, supaya nggak boring ya, kita sama-sama nonton film dulu aja ya. Sebentar, saya dulu. On December 19, 2007, a powerful explosion and fire occurred at T2 Laboratories, a small chemical producer in Jacksonville, Florida. The blast killed and injured workers, destroyed T2 Laboratories, and extensively damaged 4 nearby businesses. Windows blew into offices, striking workers with flying glass. The explosion at T2 Laboratories is one of several accidents that the CSB has investigated caused by runaway chemical reactions. Accidents resulting from reactive hazards occur too frequently and often have serious consequences. Behind me on this concrete pad, there used to stand a structure some 50 feet high that had a reactor vessel in it, in which the company that operated here, T2 Laboratories Incorporated, manufactured a chemical known as methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl, or MCMT for short. The entire structure and reactor vessel were blown away in the explosion. T2 produced MCMT, a gasoline additive, in batches using a 2,500-gallon reactor. An operator controlled the process with a computerized system in a nearby control room. In the first step, liquid chemicals and sodium metal were loaded into the reactor, heated, and then mixed with an agitator. The reaction produced hydrogen, which was vented to the atmosphere. In normal operations, when the temperature reached 300 degrees Fahrenheit, the operator would turn off the heating system. But because this reaction was exothermic, or heat-producing, the temperature inside the reactor would continue to rise. At 360 degrees, operators would begin to periodically fill the reactor's cooling jacket with water. As the water boiled, heat was removed, controlling the temperature. However, on the day of the accident, the CSB found that the operator tried to cool the reactor as usual, but the cooling system likely malfunctioned, perhaps due to a blockage in the water supply piping or a valve failure. The temperature and pressure inside the reactor began to rise uncontrollably in a runaway chemical reaction. T2's co-owners returned to the plant after a worker called to report the cooling problem. While one owner searched for the plant mechanic, the other went to the control room.
Concerned about a possible fire, he warned employees to move away from the reactor. Inside the reactor, the pressure was still increasing, reaching 400 pounds per square inch and bursting the rupture disk. Witnesses heard a sound like a jet engine as high-pressure gas began to vent from the reactor. But it was too late. Within 10 seconds, there was a massive explosion, equivalent to about 1,400 pounds of TNT. The blast damaged buildings over 1,500 feet away. Debris rocketed up to a mile. The co-owner and the operator in the control room were killed. 2 operators further away died from flying debris. 32 other people were injured, including 28 at nearby businesses. This facility housed multiple types of chemicals. That was a kind of a mass storage of everything you can think of, and it was all mixed together and it was all burning together. And for our perspective from the hazardous material side, it makes kind of a worst case scenario. Damage from the explosion was so severe, 4 nearby buildings were condemned. My office personnel heard a whistling sound in the area, and as they looked out the window, they saw an orange glow, which was the blast coming off of the explosion, and it came to our offices, and it blew in all the windows in our office trailers. Immediately, it was a shock or a surprise, and then all of us were shaking afterward. In 2002, the CSB completed a study on reactive chemical hazards. The study identified 167 serious accidents involving uncontrolled chemical reactions between 1980 and 2001, causing 108 deaths and hundreds of millions of dollars in property damage. When mixing chemicals that have an exothermic reaction, you need to be aware of the amount of energy that could be released by the reaction to prevent vessels from bursting like the one that happened here. T2 developed its MCMT process using a 1-liter reactor. The company then scaled up the process directly to full production volume in the 2,500-gallon reactor. After 41 batches, T2 increased the batch size further by 1/3. As the scale of the reaction increased, effective cooling became ever more difficult. During 175 production runs making MCMT, T2 periodically experienced problems, such as unexpected temperature increases, but the company never fully investigated the causes. And T2 had only equipped the reactor with a simple cooling system using city water. When the system malfunctioned, there was no backup cooling immediately available to control the reaction. Most important thing to managing reactive chemistry hazards is that you have to have a thorough and complete understanding of your chemistry under design conditions and also under all foreseeable abnormal conditions. The CSB has noted that to prevent reactive chemical accidents, companies should identify and thoroughly evaluate reactive hazards in their processes, implement appropriate emergency pressure relief systems and other design safeguards, develop effective operating procedures and training programs, and carefully manage any changes to existing processes, and plan for possible accidents, including evacuation drills and emergency response exercises. Although T2's owners had undergraduate degrees in chemistry and chemical engineering and experience in the chemical industry, neither had been trained on how to recognize or control reactive hazards. A large portion of the incidents have occurred because the people who are actually running the process were not aware either of the existence of the reactive chemistry hazard or of the potential magnitude of the consequences associated with that chemical reaction hazard. So a lot of the problem, I think, is education and awareness. The board noted that multiple sources of information are available on how to control reactive hazards,
including publications from the Center for Chemical Process Safety, the Design Institute for Emergency Relief Systems, and the UK Health and Safety Executive. Following the T2 investigation, the CSB recommended that the American Institute of Chemical Engineers work to incorporate education about reactive hazards into college-level chemical engineering curricula. Reactive chemical hazards continue to be a too frequent cause of chemical accidents. Improved industry practices and increased education will help prevent these tragedies. Thank you for watching this CSB safety video. Oke, sudah ada gambaran ya. Jadi, kenapa proses safety ini jadi masuk ke kurikulum di teknik kimia? Dulu waktu saya masih kuliah, ini belum ada. Kuliah 1 maksudnya ya. Tapi pas saya S2, ternyata sudah diterapkan. Sehingga mau tidak mau saya jadi belajar baru juga. Lagi, ternyata di S3 pun ditekankan, belajar lagi, dan di ITB pada saat itu sudah mulai disiapkan. Sayangnya, sudah cukup lama juga di Amerika diterapkan, di Indonesia sendiri, bagian yang berhubungan dengan proses safety itu masih relatif sedikit. Sehingga setiap ada kasus-kasus tertentu, kecenderungannya malah ditutup-tutupi, tidak seperti di Eropa atau di Amerika yang justru lesson learn-nya di-share ke industri sejenis, agar kejadiannya tidak berulang. Nah, sekarang kita diskusikan apa yang disampaikan di video tadi. Kira-kira ada yang bisa sharing nggak? Penyebab utama runaway reaction itu sebenarnya gara-gara apa? Ayo, biar nggak saya ngomong sendiri. Kita diskusi bareng. Tadi videonya nggak ditonton ya? Atau salvo ke yang lain? Kira-kira gara-gara apa? Ayo, coba. Ini panggilannya siapa? Rashid atau Alwi? Rashid, Pak. Oke. Gimana menurut Rashid? Tadi salah satu hal penting yang Rashid dapat dari videonya tuh yang pas bagian dia bikin ini ya, bikin reaktornya dalam dalam skala kecil terus langsung di scale up ke yang Betul. industri. Nah, Oke. jadi mungkin dari situ enggak bertahap dulu sehingga ya orang-orang yang bikinnya kurang kebayang gitu tentang yang risk sebenarnya gitu. Sebagian sudah cukup baik. Terima kasih, Rashid. Jadi sebenarnya yang menarik adalah ini yang paling sering terjadi. Hal yang umum dilakukan oleh kita sebagai orang proses pada saat meningkatkan kapasitas produksi atau istilah lain mengoptimalkan suatu sistem itu ada 2. Yang pertama adalah revamping. Yang kedua, the bottlenecking. Ini biar kalian terbiasa dengan istilah-istilah ini ya. Jadi kalau revamping itu meningkatkan kapasitas dari yang ada existing dengan cara menambah modularnya. Itu yang dilakukan di proyek RDMP. Pertamina yang di Pertamina Refinery ya. Itu RDMP itu mega project. RD-nya Refinery Development Mega Project ya. Itu kapasitas kilang Indonesia ditingkatkan besar-besaran dengan konsep revamping.
ditambah modul-modul agar kapasitasnya bisa meningkat. Yang kedua adalah basisnya debottlenecking. Kenapa? Ini yang sebenarnya membedakan industri proses dengan industri manufaktur. Kalau industri manufaktur sudah disiapkan satu assembly line misalnya 1000 mobil, itu kita tidak bisa memaksakan kapasitasnya jadi 1100 mobil. Tidak bisa. Mau dioptimasi bagaimanapun, konsep manufacture itu adalah assembly. Makanya namanya tadi istilahnya assembly line. Sementara kalau industri proses, seringkali disebutnya train, seperti kereta. Jadi, walaupun kapasitasnya misalnya 100 ton per hari atau per bulan, sekalipun kapasitas pabrik tersebut 100 ton per bulan, tetapi karena industri ini industri proses, bukan industri manufaktur, di mana fluidanya masih bisa dioptimalkan dengan kondisi operasi, itu bisa meningkat sampai 120 atau bahkan 140%. Itu yang terjadi di Banyu Urip yang dilakukan oleh ECML, ExxonMobil Cepu Limited. Ya. Itu mereka sukses ExxonMobil Cepu Limited. Itu sukses meningkatkan kapasitas hingga 140% dari kapasitas awalnya. Betul tadi yang disinggung Rashid, mereka melakukan itu secara bertahap. Jadi itu kasus yang pertama. Kenapa bisa sukses mengejar sampai 140%? Karena dilakukan debottlenecking. Jadi diidentifikasi dulu apa yang menyebabkan kapasitasnya tidak bisa maksimal. Biasanya gara-gara utilitasnya nggak sesuai. Kemudian disesuaikan utilitasnya, baru ditingkatkan kapasitasnya, umpannya ditambah dan seterusnya. Di contoh runaway reaction tadi, hal yang sama kan dilakukan. Reaktornya tetap tidak diubah, tetapi kapasitasnya ingin ditingkatkan. Yang terlupakan oleh mereka adalah utility-nya tidak di-upgrade juga. Mereka tetap mengandalkan cooling water yang sama. Benar nggak? Ingat nggak tadi ada kasus seperti itu? Sehingga konsekuensinya apa? Pada saat jumlahnya lebih banyak, heat release-nya lebih banyak, sementara cooling sistemnya masih segitu-segitu juga. Yang lebih parah lagi, safety device-nya tidak di-upgrade juga. Ukuran orifice-nya tidak diperbesar pada saat ada rupture disk tadi istilahnya, yang langsung pecah untuk menurunkan tekanan dengan segera. Tapi sayangnya rupture disk-nya masih berbasis kapasitas yang awal. Tidak dihitung ulang dengan kapasitas yang baru yang membutuhkan ukuran orifice lebih besar lagi. Maka terjadilah build up pressure. Itu yang sering terjadi dengan reaksi-reaksi eksotermik. Terlebih lagi menghasilkan gas, maka terjadilah runaway reaction yang tidak terkontrol. Sekalipun sebenarnya diklaim oleh video tersebut ada chemist dan chemical engineer yang seharusnya memahami detail terkait prosesnya tetapi melupakan aspek safety-nya. Itu sebenarnya dasar hingga akhirnya dipaksakan semenjak kejadian tersebut di Amerika, proses safety harus masuk ke kurikulum teknik kimia. Tidak hanya pemahaman terkait bagaimana melakukan revamping, bagaimana debottlenecking seperti yang diterima oleh angkatan saya dan sebelumnya. Jadi punya bayangan ya dari video tersebut, peranan dari proses safety itu seperti apa, dan nanti akan bercabang kemana-mana. Karena dampaknya jika diabaikan menjadi sesignifikan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat di kondisi sehari-hari yang berhubungan dengan resiko itu seperti apa sih. Jadi kita mencoba memberikan gambaran perbedaan antara apa istilahnya occupational hazard dengan process safety hazard. Dimulai dari crossing road, driving a car, air travel,
pakai alat-alat untuk berkebun, itu semua selalu ada resikonya. Bisa diprediksi ya, nyebrang jalan, kalian udah nyebrang baik-baik di zebra cross, ada pengemudi yang nggak fokus, tetap bisa ketabrak. Apalagi kalau nyebrang jalannya bukan di zebra cross ya, atau di tempat yang semestinya. Atau pada saat mengendarai mobil, kaliannya udah benar, tapi ketabrak sama orang. Sama halnya dengan mengendarai motor. Banyaklah kasus nyata seperti ini. Kalian sudah mengikuti aturan dengan baik, udah pakai helm, ditabrak sama yang sembarangan, sen kanan tapi beloknya ke kiri. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu yang sering terjadi. Bahkan kalau kalian ada yang berkesempatan travel ke Vietnam, itu motornya sampai masuk ke area pejalan kaki. Jadi kita kalau mau nyebrang jalan di jalan tol itu sebelahnya bareng sama motor. Ya di jalan tol. Di zebra cross itu sebelahnya motor. Atau bahkan di trotoar pun sebelahnya motor ya. Walaupun di Indonesia pun cukup banyak ya yang seperti itu. Atau naik tangga, itu tetap semua berpotensi terkait kecelakaan ini. Nah, sekarang mirip seperti tadi, tetapi kegiatannya dilakukan di industri. Kalau tadi kan relatif sehari-hari ya, yang semua orang bisa terdampak. Yang pertama naik adalah ke scaffolding. Jadi tangga temporary, tangga-tangga sementara yang seringkali digunakan untuk naik ke tangki atau ke kolom. Atau menggunakan palu atau menggunakan wrench ya, spanner, kunci Inggris. Atau bekerja di area dekat kompresor atau turbin, rotating equipment lah. Itu luar biasa berisik sehingga kalau walaupun mungkin sebagian dari kalian KP-nya online, setidaknya sempat melihat bagaimana menggunakan earplug untuk area-area yang suaranya bising. Atau mengganti koneksi pipa, menambahkan tie-in, dan lain sebagainya. Ini kalau istilah-istilah yang saya sebutkan kalian kebingungan, jangan malu bertanya ya, karena mungkin yang kalian tanyakan itu ingin ditanyakan oleh rekan kalian yang lain. Kemudian switching on off dari electric motor, bagaimana menyalakan furnace, bahkan ada yang menarik, menyalakan flare. Itu kalau yang masih peninggalan sejarah ya, flare-nya masih yang generasi pertama, itu dilempar. Kalau flare-nya relatif pendek, yang hanya sekitar 6-7 meter, itu dilempar dari bawah. Pakai obor yang dibakar, kemudian dilempar setelah pilot gasnya dinyalakan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu itu memang pakai pemanah. Jadi ya seperti film-film zaman dulu, di ujung panahnya dibakar, kemudian dilepaskan ke arah flare-nya. Jadi benar-benar seperti film zaman dulu ya, ini flare-nya, yang seharusnya tipnya itu nyala, zaman dulu tuh belum ada tipnya. Jadi di area sini, orangnya kemudian memanfaatkan pemahaman parabolik. Ngelemparnya harus pas, baru nanti ininya bisa nyala. Se-ekstrim ini. Ada juga yang berbasis flare gun. Jadi flare gun itu tidak hanya digunakan untuk SOS ya. Kalau di beberapa pabrik tertentu memang ditembakkan ke arah sini. Karena tipnya belum otomatis. Zaman itu tip yang otomatis tuh belum tersedia di pasaran. Sedangkan kalau modifikasi ke flare yang akhirnya menggunakan automatic tipping system itu luar biasa mahal. Tapi kalau yang baru-baru ya menyalakannya simple. Udah ada pematik otomatisnya lah. Contoh lain bagaimana membuka gas dari silinder, bagaimana mengatur regulatornya, kalian di laboratorium mungkin sempat melihat ya. Kan kalau di regulator itu ada 2 gauge.
Ini yang akan terhubung dengan tabungnya. Ini yang akan terhubung dengan tabungnya. Lalu ini outletnya. Ini gauge yang pertama, ini yang menghubungkan, yang mengetahui isi dari tabungnya. Gauge yang kedua, pressure gauge yang kedua untuk mengatur laju alirnya. Ini regulator on off plus pengaturan pressure-nya. Ada kasus-kasus tertentu yang dratnya ini terbalik. Yang biasanya diputar clockwise, bisa jadi diputarnya counterclockwise. Jadi bisa seperti itu. Releasing gas dari silinder itu dampak resikonya besar. Ya, jadi kalau yang tadi naik-naik itu bisa jatuh, menggunakan hammer bisa tangannya kepukul, bekerja di ruang dengan rotating equipment, gendang telinga bisa pecah, menyalakan furnace ataupun flare menggunakan api itu bisa terjadi resiko kebakaran kemana-mana, atau bahkan melukai diri sendiri, atau unloading dari truk bisa menimpa diri sendiri, dan lain sebagainya. Jadi baik itu di rumah, ya, di kehidupan sehari-hari, maupun di industri dampaknya cukup signifikan. Nah, untuk memahami secara lebih detail, akhirnya didekati dengan satu perhitungan yang relatif umum. Di dunia proses safety yang biasa digunakan basisnya adalah FAR, Fatal Accident Rate. Ini basisnya perhitungannya per 10 pangkat 8. Nanti alasannya seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Atau individual risk of death per person per year kali 10 pangkat 8. Di sini yang menarik, kecelakaan di pesawat, di kereta ataupun di bis itu ternyata tidak jauh dengan kecelakaan di chemical industry. Jadi yang bagian atas ini berhubungan dengan travel, yang bagian bawah ini berhubungan dengan occupational hazard. Bahkan yang menarik lagi, ini bisa setara dengan staying at home. Jadi hati-hati, hanya dengan diam di rumah saja, fatal accident rate-nya bisa mencapai angka 4. Apa definisi 4 ini nanti kita bisa lihat di halaman berikutnya. Di slide berikutnya. Yang menarik lagi adalah konsep individual risk of death. Kalian bisa lihat bagaimana menggunakan kendaraan seperti bis atau mobil dibandingkan dengan resiko menggunakan pesawat. Jadi secara resiko memang rendah sekali, tetapi sekali kecelakaan jumlahnya kan banyak. Itu yang menyebabkan kecelakaan pesawat selalu menjadi berita horor dalam tanda kutip. Ya. Nah, sekarang di bagian occupational hazard, shipping industry dibandingkan dengan chemical industry, ini sebenarnya jauh sekali. Hanya memang sekali kecelakaan di chemical industry itu dampaknya luar biasa. Inilah yang membedakan, yang akhirnya diperankan, probability saja tidak cukup, konsekuensi pun harus diperhitungkan. Oke, prinsip dasar dari safety, if an accident can happen, it will. Yang jelas kapannya yang kita nggak tahu. Ya, itu rule of thumb yang biasa dipegang oleh proses safety engineer. Tentu saja dengan mengidentifikasi kecelakaan-kecelakaan tadi, sebagian besar kecelakaan tersebut bisa dihindari. Khususnya jika bisa melakukan safe practice. Ya. Nah, sekarang spesifik untuk proses kimia. Proses kimia itu kan sebenarnya berada di suatu sistem industri di mana ada bahan-bahan yang reaktif, beracun,
temperaturnya tinggi, tekanannya tinggi. Jadi benar-benar harus memahami konsep dasar secara mendetil. Nah, pertumbuhan industrinya itu sendiri ternyata seringkali terbatasi oleh safety teknologinya. Jadi bagaimana membuat skala besar atau membuat pemurnian radioaktif itu semua berbasis kepada safety technology. Awal-awal hanya mampu untuk industri oil and gas yang aman-aman saja. Misalnya minyaknya pun minyak yang sweet crude. Gasnya sweet gas. Tapi akhirnya seiring dengan pemahaman terkait safety technology sudah jauh lebih baik bagaimana menghandle korosinya, bagaimana safety sistemnya, akhirnya umpan-umpan yang ekstrim pun bisa diolah. Maka keluarlah perubahan konsep safety yang awalnya fokusnya occupational hazard, yaitu keselamatan pekerja. Sekarang fokusnya bukan seperti itu lagi. Fokusnya mampu mengidentifikasi bahaya, makanya di tugas besarnya diminta ada hazard identification dan melakukan HAZOP. Lalu mampu mengevaluasi secara teknis untuk mencegah kegagalan tersebut, yang nantinya akan direpresentasikan untuk kasus kalian dalam bentuk QRA. Ya. Oke, ini istilah-istilah saja. Saya tidak akan membahas terlalu detail. Toh ini baru pertemuan pertama, kalau semua sudah dijejelin yang berat-berat, nanti malah stres sendiri kalian. Safety atau loss prevention. Ya, memastikan bahwa seandainya ada sumber-sumber bahaya itu bagaimana menanggulanginya, bagaimana meredius dari awal. Kemudian istilah hazard, ini lebih ke arah potensi. Kondisi fisik atau kimiawi seperti apa yang berpotensi untuk menyebabkan kerusakan terhadap manusia, terhadap peralatan maupun lingkungannya. Jadi peralatan itu aset ya, yang vera. Manusia dan lingkungan itu biasanya di QRA. Risk itu sendiri adalah bagaimana suatu ukuran dari dampaknya terhadap manusia, dampaknya terhadap lingkungan, terhadap kerugian ekonomi, dan juga hal lain ya, seperti insurance dan lain sebagainya, itu termasuk di dalam resiko sebagai akibat dari kegagalan ataupun kecelakaan. Ini terminologi saja. Sekarang istilah yang perlu dipahami. Dimulai dari event. Ada event atau peristiwa. Event ini bisa mengakibatkan insiden. Insiden itu kalau ada kehilangan bukan barang, ini yang lebih tepat ya, material. Kehilangan material ataupun energi. Ya. Itu menjadi insiden. Tidak semua event akan menjadi insiden. Jadi ada Swiss cake system ya, yang Swiss cheesecake system yang lubang-lubang itu, yang lubang-lubang keju. Dari sekian banyak event, hanya yang lolos aja yang akan menjadi insiden. Sisanya akan tertahan. Ini pun sama, akan ada lubang-lubang lain untuk barrier berikutnya. Dari insiden, dia menjadi accident. Accident itu yang berdampak. Dampaknya terhadap apa? Bisa terhadap fatality, bisa hanya injury, atau memang kerusakan aset. Nah, accident inilah yang nanti menjadi tolak ukurnya. Banyak yang mengklaim, termasuk kita di LabTech 10 ya, kita zero accident. Tetapi near miss-nya
sebenarnya banyak sekali. Near miss itu yang hampir menjadi accident. Insiden yang sudah hampir menjadi accident tetapi terselamatkan. Nah, itu yang seringkali tidak terpublikasikan. Tapi kalau accident-nya dipublikasikan. Ya. Kemudian consequence ini dampaknya, sementara likelihood itu tadi frekuensinya. Jadi kalau ada istilah likelihood, ada istilah frekuensi, probability, itu semua sama. Sama seperti consequence dan impact itu sebenarnya sama. Oke, berikutnya adalah perbedaan risk analysis dan risk assessment. Risk analysis itu mengevaluasi secara kuantitatif berbasis kepada perhitungan untuk consequence dan frekuensinya. Karena perkalian frekuensi dan konsekuensi itu menjadi resiko. Sementara kalau sampai ke tahapan assessment itu ada proses pengambilan keputusan. Jadi assessment itu tindak lanjut dari risk analysisnya. Kalau sampai assessment itu hasil rekomendasinya harus di follow up. Follow up paling awal basisnya biasanya menggunakan yang paling simpel lah, CBA misalnya, cost benefit analysis. Misalnya rekomendasi dari QRA kalian masang pressure, masang PSV, atau ada juga rekomendasinya misalnya menambahkan blast wall. Rekomendasi lain memindahkan control room, atau rekomendasi yang lain misalnya menambahkan dike atau tanggul. Nah, rekomendasi-rekomendasi seperti itu secara perhitungan risk analysis memang terbukti ternyata bisa menurunkan. Tetapi belum tentu diambil juga keputusannya. Karena mungkin biayanya terlalu mahal. Atau urgensinya tidak terlalu tinggi. Makanya biasanya dilanjutkan dengan cost benefit analysis untuk setiap item hasil rekomendasi risk analysis tadi. Nah, itu yang disebut sebagai risk assessment. Ya. Kemudian ini yang paling penting sebenarnya. Senario yang akan berujung kepada istilahnya credible scenario. Ini yang saya tidak bisa memberikan terlalu banyak contoh kepada kalian. Kenapa? Karena ini akan spesifik terhadap usernya. Nanti di industri yang bisa memberikan credible scenario itu biasanya orang-orang lapangan. Biasanya orang-orang project yang ataupun engineer proses itu tidak bisa memberikan informasi terkait credible scenario sebaik teman-teman di lapangan. Itu orang-orang operator. Jadi nanti kalau kalian lulus ya dan ada yang tertarik di bidang operation, bekerja langsung di produksi di suatu pabrik, itu kalian posisinya langsung mendapatkan anak buah sekian operator. Nah, umumnya yang paling sering terjadi, walaupun status kalian junior engineer, operator tadi tetap levelnya di bawah kalian. Hanya rata-rata mereka itu pengalamannya luar biasa banyak. Biasanya operatornya pun operator-operator, bukan operator muda, operator yang cukup senior. Sehingga kalian mau ngomong apapun juga biasanya nggak didengar. Sampai kalian bisa membuktikan bahwa kalian memang cukup berperan dalam bidang mereka, baru mereka menghargai kemampuan kalian. Nah, operator-operator tadi itu yang mampu menyampaikan credible scenario-nya. Oh, ini ada terjadi peningkatan tekanan itu memungkinkan. Terjadi back pressure itu oke. Yang sederhana ya, misalnya. Saya gambarkan suatu vessel, suatu separator. Inletnya seperti ini. Kemudian ada outlet dalam bentuk gas dan liquid. Ini gas, ini liquid, ini feed. Kalau ada liquid berarti ada level controller ya. Sistem seperti ini. Berbasis Dalpro ya, pengendalian proses, kalian sudah memahami harus ada 2 sensor.
minimal di sini. Yang pertama adalah high alarm level. Yang satu lagi low alarm level. Ya, atau sering disebut sebagai kebalikannya LAL atau LAH. Ini ada yang menuliskan LAH dan LAL. Maksudnya bagaimana pada saat levelnya terlalu tinggi, maka akan ada adjustment supaya tidak terjadi liquid yang kebawa ke gas line. Atau kebalikannya, kalau levelnya terlalu rendah, akan ada gas yang masuk ke liquid. Nah, istilah itu yang harus kalian pahami ya. Kalau air yang masuk ke gas line itu istilahnya adalah carry over. Sebaliknya, untuk gas yang masuk ke liquid itu istilahnya gas blow by. Jadi nanti kalau ada senario di kuis ataupun ujian, kalian harus memahami ya. Nanti kan dalam bentuk soal cerita, seolah-olah kalian memerankan sebagai proses safety engineer, baca report dari operatornya. Nah, itu kalian harus mampu memberikan analisa terkait itu. Soal kayak gitu nggak banyak ya, open-ended questionnya paling 1 atau 2 aja. Karena kami pun malas meriksanya kalau terlalu banyak. Jadi pastikan kalian memahami istilah-istilah seperti ini. Nah, low alarm level alarm high dan level alarm low ini fungsinya untuk proses kontrol. Kalau untuk safety, bagaimana? Nanti ada tambahan lagi. 1H lagi atau 1L lagi. High atau low. Kenapa kalau safety ada tambahan ini? Begitu itu tercapai, sistemnya akan trip. Trip itu bisa shutdown satu alat, bisa satu area, bisa satu pabrik. Bergantung kepada logiknya. Itu yang tadi disinggung bahwa seal harus dipahami dengan baik oleh orang-orang dari instrumentasi. Teman-teman instrumentasi yang akan melakukan ini. Kalau kita yang akan menyampaikan kalau ini sampai terjadi, desain filosofi dari safety-nya harus seperti apa? Apakah tripnya cukup satu alat? Atau harus satu area? Satu area itu satu unit ya, misalnya unit pemisahannya, unit pemurniannya, atau unit penghasil steam yang seperti itu. Atau kalau perlu satu pabrik yang di shutdown. Itu yang berhubungan dengan safety itu seperti itu. Hal yang sama untuk pressure sensor. Nanti akan ada PAHH dan PALL. Kalau untuk di separator temperatur biasanya nggak ada. Nggak ada sensor sampai seperti ini. Ini nanti akan terhubung dengan pressure safety valve. Ya, ini akan terhubung dengan PSV untuk memastikan vesselnya tidak meledak. Nah, ada kasus-kasus tertentu yang, ini mungkin terjadi carryover. Ini tidak mungkin terjadi peningkatan temperatur. Nah, itu yang disebut sebagai credible scenario yang dipahami sangat detail oleh teman-teman operator. Jadi kalian setidaknya mengenal istilah-istilah tersebut sehingga nanti setelah lulus di dunia industri kalau ada yang berhubungan dengan safety itu nggak 0-0 banget. Tugas besarnya sekarang udah lebih kebayang. Sekarang hubungannya dengan milestone di teknik kimia, yaitu perancangan pabrik. Perancangan proses dan perancangan pabrik. Nanti di perancangan pabrik kalian akan diminta untuk membuat mini Hazid Hazob plus perancangan PSV. Di kuliah ini akan diusulkan, akan diberikan contohnya, termasuk template-nya nanti akan di-share. Kalian sampai mampu menggunakannya, tetapi tidak akan diujikan. Digunakannya nanti pada saat perancangan pabrik. Jadi di perancangan pabrik itu bagaimana melakukan desain PSV dan
bagaimana menyiapkan air, kebutuhan untuk air pemadam untuk pabrik kalian. Jadi jangan sampai pabriknya memang berbahaya, tapi kalian tidak menyiapkan fire water pond maksudnya. Air untuk pemadaman pabrik kalian. Kalau mengandalkan pemadam kebakaran kota atau pemadam kebakaran dari kawasan industrinya, hampir pasti itu tidak terselamatkan. Itu sebabnya kalau kalian lihat pada saat kerja praktek ya, atau di KP online, mayoritas memiliki fire water pond sendiri, memiliki kendaraan pemadam sendiri dengan sistem-sistem minimal untuk penanggulangan di awal. Itu yang sebenarnya konsep dari credible scenario yang terbentuk akibat pengalaman atau pemahaman dari industri sejenis. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Ini saya tahu udah sore ya, tapi jangan ngantuk lah, dikit lagi kok. Kalau capek kita nggak perlu memaksakan sampai 3 jam, apalagi ini pertemuan pertama. Kita lanjutkan, berikutnya adalah proses tipe dari proses hazard. Jadi 3 tipe ini yang paling umum harus kalian ketahui. Yang pertama yang berhubungan dengan material hazard, jadi bahannya itu sendiri yang berbahaya. Yang kedua adalah energy hazard, bagaimana energi terlepasnya itu yang berbahaya. Yang ketiga adalah chemical interaction hazard. Nah, khusus yang ketiga itu yang sebenarnya menjadi core dari proses engineer. Jadi makanya proses safety engineer itu mayoritas berasal dari proses engineer, walaupun bisa aja dari mechanical, bisa juga dari environmental, dan lain sebagainya. Ini contoh sederhana yang perlu kalian pahami. Gambar-gambar ini ya, IHS, ini pastikan kalian memahami. Ini paling sering keluar di kompre. Lambang untuk flammability seperti apa, lambang untuk corrosivity seperti apa, toxicity seperti apa. Setiap chemicals ada inherently hazardous karakteristiknya. Ya, ada sifat-sifat fisik yang memang asli dari materialnya itu sendiri. Ini contohnya. Ada bahan yang flammable, ada yang combustible. Udah tahu bedanya kan? Combustible itu harus dibakar dulu baru dia menghasilkan energi pembakarannya. Sementara kalau flammable itu berada di rentangnya, dia terpicu sehingga ada istilahnya nanti auto ignition temperature. Nggak terlalu jauh berbeda ya sebenarnya antara flammable dan combustible. Hanya mayoritas yang lebih memudahkan orang untuk memahami itu, contohnya adalah diesel oil. Diesel oil itu flammable, combustible, tapi tidak flammable. Apa inherent karakteristik yang paling umum? Yang pertama adalah flash point. Nanti di bagian fire and explosion kita akan belajar apa definisi masing-masingnya dengan video sehingga lebih mudah bagi kalian untuk memahami. Jadi ada flash point, ada fire point atau flame point, sampai ada auto ignition temperature. Kemudian heat of combustion-nya ini energi yang dilepaskan pada saat terjadi proses pembakaran. Kan eksotermik ya. Kemudian kemudahan terbakarnya ini akan dipengaruhi oleh flammability limit, bergantung
rasio dengan udaranya seperti apa, bisa dibuat sangat rendah supaya tidak terbakar atau dibuat sangat tinggi. Jadi jumlah yang berlebih justru akan menyelamatkan sistem tersebut. Contoh sederhananya misalnya ada storage tank yang menyimpan condensate, oil condensate ya, minyak ringan yang mudah terbakar. Misalnya disimpan di level 80% dari full capacity-nya. Pada kondisi ini, kalau sistemnya ini atmosferik dan dipasang venting yang terbuka ke atmosfer, ada potensi kandungan uap yang ada di dalam sini berada di rentang flammability limit. Sehingga jika energinya mencukupi akan terjadi kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, flammability-nya dia atur. Dibuat sangat rendah. Caranya gimana? Tambahkan gas inert seperti nitrogen. Nanti konsentrasi akibat tekanan uapnya kan menjadi rendah. Atau kebalikannya. Istilahnya dilakukan blanketing. Blanketingnya dengan apa? Dengan uap dominannya. Misalnya kalau uap dominan dari kondensat ini adalah metan, ya injeksikan dengan metan. Maka jumlahnya akan melebihi dari upper limitnya. Jadi flammability limit itu ada LFL, low flammability limit, ada UFL. Ada lower flammability limit, ada upper flammability limit. Di luar rentang tersebut, maka tidak akan terbakar. Kemudian ada juga MIE, Minimum Ignition Energy. Bisa untuk fluida ya, liquid ataupun gas, bahkan ada juga untuk debu. Siapa yang menyangka bahwa pabrik semen atau pabrik gula itu berpotensi untuk terbakar dengan sendirinya. Pada saat partikel-partikel yang sangat kecil mencapai konsentrasi tertentu dan dekat dengan minimum ignition energinya yang relatif tidak terlalu tinggi temperaturnya. Kecelakaan yang terjadi di pabrik gula di Amerika dan juga di Inggris itu akibat minimum ignition energy yang tidak terlalu besar dari partikulat-partikulat gula dari pabrik gula. Kemudian auto ignition temperature, ya begitu temperatur tertentu tercapai, dengan sendirinya dia akan terbakar tanpa perlu adanya pematik atau api dari luar. Dia akan menghasilkan flame dengan sendirinya. Nah, pengukurannya dilakukan di alat seperti ini, seperti bom kalorimeter ya. Nanti sampelnya disimpan di dalam, kemudian dilakukan proses-proses untuk menganalisis yang seperti ini. Kalau untuk senyawa murni itu database-nya sudah sangat banyak. Tapi begitu campuran seperti crude oil tertentu yang berasal dari dumai lah, yang dari duri, itu setiap sumur selalu dilakukan testing seperti ini. Karena akan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Oke. Nah, secara umum guideline-nya diberikan oleh NFPA. Ya. National Fire Protection Agency ini ada yang berhubungan dengan hazardous material dengan diamond simbol seperti ini. Yang warna merah itu menandakan flammability limit-nya, menandakan flammability level-nya. Yang warna kuning itu menandakan instability level. Yang berwarna biru atau hijau itu kadang-kadang warnanya ada yang hijau ya, yang itu menandakan health effect-nya. Kemudian yang kolom bagian bawah itu untuk memberikan special code-nya, apakah very highly oxidative
atau oksidator kuat, atau reduktor kuat, atau korosif, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ini juga lah yang sebenarnya seharusnya di laboratorium pada saat menyimpan di rak ya, itu jangan diurutkan chemicals-nya itu berdasarkan abjad. Ditulis A, dimulai dari A, acetic acid, kemudian A apalagi, itu semua dijejerin di sebelah-sebelahan, satu sama lain. Kemudian nanti B, kalau ini pengarsipan untuk buku di perpustakaan ya cocoknya. Tidak cocok untuk digunakan sebagai konsep storage bahan kimia. Karena pembaginya harus berdasarkan specialty ini. Yang oksidator kuat semua digabung, yang reduktor kuat semua digabung, yang korosif semua digabung dalam kabinet yang berbeda. Harusnya desainnya seperti itu. Sehingga seringkali di setiap wadah chemicals itu selalu ada diamond code seperti ini. Jadi prinsip dasarnya seperti itu ya. Nah, kalian harus sempatkan googling juga. Ini semakin tinggi nilainya maksudnya semakin baik bagi kesehatan atau semakin berbahaya bagi kesehatan. Sama halnya untuk ini, flammability dan juga instability. Ya. Pastikan kalian memahami semakin tinggi nilai itu akan apakah semakin bagus atau semakin harus ekstra hati-hati. Sebenarnya kalau dari yang dua ini mudah. Kalau nilainya tinggi ya berarti semakin flammable atau semakin tidak stabil. Kalau health gimana? Apakah semakin tinggi itu menyatakan semakin aman bagi kesehatan atau sebenarnya semakin berbahaya? Sempatkan kalian memahami ini ya. Ini lagi-lagi sering keluar kalau nggak di ujian ininya, safety-nya di kompre itu sering keluar juga. Oke, sehingga keluarlah istilah MSDS, Material Safety Data Sheets, yang sebenarnya memberikan summary of hazard dari spesifik zat yang digunakan. Makanya pada saat kalian penelitian diminta untuk melengkapi MSDS-nya untuk semua bahan yang kalian gunakan, agar kalian memahami ini. Oke, datanya relatif tersedia dengan mudah di internet. Yang perlu dipastikan seringkali ada ini, inkonsistensi ya, bergantung kepada sumbernya. Jadi sebisa mungkin untuk satu laporan kalian itu berasal dari sumber yang sama. Jangan milih-milih, oh kalau sumber yang ini relatif aman, semua diambilnya yang aman-amannya saja. Itu justru beresiko jauh lebih besar. Itu yang pertama terkait material hazard. Ada pertanyaan? Si mudah ya, itu kan semua sudah kalian praktekkan minimal pada saat menyiapkan proposal penelitian. Berikutnya adalah energy hazard. Energy hazard ini berhubungan dengan pada saat material itu disimpan atau dihubungkan, yang akhirnya bisa memberikan potensi pelepasan energi. Ya. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Yang bagian atas, ini contohnya di kasus listrik. Tentu saja ini nanti bukan ranah kita ya kalau yang bagian atas. Bagian bawah itu yang menjadi ranah kita. Tapi ini sebagai pengetahuan saja bahwa listrik itu yang seringkali dilihat apanya, kapasitansinya dan juga tegangannya. Kalau mechanical, lihat springnya seperti apa, machine part-nya bagaimana. Kalau kinetik itu yang moving part, entah itu piston ataupun rotating mass ya. Jadi kalau misalnya pompa, kan secara umum pump itu ada dua ya. Yang satu centrifugal pump, itu konsepnya seperti blower, dia akan mendorong saja. Yang satu lagi yang positif
displacement. Ini yang akan menekan terus-menerus, sekalipun ada back pressure yang cukup kuat. Kalau sentrifugal, begitu ada back pressure kuat, dia nggak bisa dorong lagi. Kalau positive displacement, dia akan melawan back pressure yang ada. Sehingga masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dari aspek safety, yang positive displacement ini bisa menghasilkan efek overpressure. Kalau yang sentrifugal, dampak negatif dari sisi safety-nya lebih ke arah overheating dari rotating-nya. Kemudian positional, bisa dari elevated part, ada kemungkinan terjatuh pada saat gempa dan lain sebagainya. Untuk hidrolik ini liquidnya akan dipressurize, jadi kalau ada kebocoran itu bisa berdampak cukup signifikan. Pneumatic bisa gas ataupun uap pada kondisi bertekanan. Hidrolik, pneumatik, dan elektrikal ini seringkali digunakan di sistem utilitas untuk memastikan aktuator dari suatu valve, baik itu valve yang remote ataupun valve yang secara manual harus datang ke lokasi tetapi tetap dibantu oleh hidrolik, pneumatik, ataupun elektrikal. Elektrikal itu basisnya solenoid valve biasanya. Kemudian untuk sisi energi di bagian kimianya itu basisnya yang tadi ya, health hazardnya seperti apa, flammable-nya seperti apa, combustible-nya bagaimana, reaktifnya bagaimana. Kemudian thermal ini yang berhubungan dengan hot material seperti steam atau hot oil. Itu dampaknya baik itu terhadap aset ataupun terhadap manusia harus dipahami. Jangan sampai ada steam yang berada di area manway, orang untuk bergerak. Kemudian ada desuperheater di sana, atau ada valve yang untuk pressure relief valve dari steam berada di area manway. Itu kan walaupun hanya berupa uap air yang tidak berbahaya, tapi kalau uap airnya superheated steam, ya tetap aja dampaknya luar biasa. Sama halnya dengan hot oil ya. Walaupun hanya minyak dalam tanda kutip ya, hanya minyak yang digunakan untuk memanaskan liquid bath gitu ya, untuk memanaskan area-area tertentu, tetap saja itu bisa berdampak terhadap manusia, injury. Sama halnya dengan thermal yang negatif, yang cryogenic fluid. Contohnya adalah penggunaan liquid nitrogen, yang bahkan bisa melunakkan logam, apalagi kalau sampai kena ke manusia. Itu yang terkait liquid nitrogen. Kemudian ini yang terakhir, untuk pertemuan pertama ini ya, biar tidak terlalu berat. Yang terakhir adalah, jadi setelah memahami hazard dari materialnya, hazard dari energinya, yang ketiga adalah hazard akibat chemical interaction. Ini cara membacanya bagaimana? Ya kalau acetic acid dengan acetic acid ini campur, makanya nggak ada masalah. Tapi begitu ada acetic acid dicampur dengan acetic anhydride, ini akan bereaksi. Dampak reaksinya itu yang membahayakan. Acetic acid dengan cooling water aman, tetapi acetic anhydride dengan cooling water, dia akan reaktif. Concentrated sulfuric acid dengan acetic acid, reaktif. Jadi semua yang berhubungan dengan concentrated sulfuric acid ini akan reaktif. Concentrated sulfuric acid itu biasanya di level 98% yang sering kali digunakan di labtek ya. Mungkin beberapa dari kalian masih ingat yang labteknya menggunakan 80% ke atas sulfuric acid. Kemudian sama halnya dengan 50% caustic. Ini sangat pekat, itu sebabnya reaktif jika bertemu dengan acetic acid, dengan acetic anhydride,
dengan cooling water, atau bahkan dengan sulfuric acid. Walaupun reaksinya nanti reaksi penetralan, tetapi pada saat dicampurkan itu sangat reaktif. Atau yang seringkali berhubungan dengan lube oil. Lube oil ini seringkali ada di semua rotating equipment, umumnya pompa. Pompa ini memiliki minyak pelumas, atau baik itu pompa yang berupa piston ya, tadi contohnya positive displacement pump, atau pompa yang rotating, pompa sentrifugal. Kalian bisa lihat bahwa dia akan reaktif dengan sulfuric acid dan 50% caustic. Makanya pada saat memompakan asam sulfat pekat atau memompakan basa, KOH atau NaOH konsentrasi tinggi ini sering kali digunakan di industri ya. Kalau sulfuric acid memang tidak terlalu banyak. Pompanya harus menggunakan yang lubeless, oil free, yang tidak menggunakan pelumas, yang memang bahannya sudah didesain agar tidak mudah aus dan tidak menghasilkan panas pada saat bekerja. Konsekuensinya ya pompanya menjadi jauh lebih mahal. Kadang-kadang nggak cuma 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat harganya dibandingkan pompa-pompa biasa yang memerlukan lube oil. Oke, kalau cleaning solution, konsepnya cleaning solutionnya kandungannya apa, kemudian masuk di salah satu dari yang mana, lalu ditentukan dampaknya seperti apa. Oke, itu bagian terakhir dari pertemuan hari ini. Sip, terima kasih semuanya. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya minggu depan. Sehat selalu, terima kasih.